Gak perlu takut, aku hanya bertanya kok. Menurutmu yang mati karena perkara apa yang ada di atas gunung? Rizky tidak menjawab. Putri masih menunggu. Namun jawaban dari pertanyaan itu kemudian ditunjukkan oleh Putri. Sekarang yang di atas semuanya turun, yang di bawah semuanya naik. Karena apa? Karena kamu. Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan cerita Kembang Laruk dari akun Simple Man. Koco berlari sembari kedua tangannya menarik celananya. Ia menuju ke tempat Rizky dan yang lain sedang berada. Sontak semua orang menutup hidung. Tapi Koco segera mengelak. Dia bilang kalau meskipun dia baru saja membuang air, tapi tidak sebau itu. Sampai kalian semua menutup hidung. Sayangnya tidak ada yang menggubris apa yang dikatakan oleh Koco. Mereka menutup hidung bukan karena bau tai dari pantat Koco, tapi dari bau aroma yang keluar dari badan sosok besar tinggi berwarna hitam yang membuat Rizky merasa badannya menggigil. Benar, kalau sejak tadi Rizky mencium bau yang wanginya seperti kasturi, maka bau yang keluar dari badan mengerikan dari sosok pocong yang ganjil ini sangat busuk. Lebih busuk dari bangkai mayat 19 hari. Bahkan Lika sampai mengalihkan pandangannya. Anehnya, tak lama kemudian Koco baru mencium bau itu terlihat dari gestur wajahnya yang bingung. Cok, bau apa ini? Masa dari pantatku? Hal itu juga terjadi pada Andris, kecuali Rizky, Lika, si pemuda asing, dan tentu saja Putri. Saat itulah, Rizky baru saja menyadari kalau baik Koco atau Andris, mereka tidak bisa melihat sosok mengerikan yang jauh berdiri di antara dua pohon yang sangat besar di depan mereka. Di sini, Rizky melihat Putri yang kemudian berjalan mendekat. Gadis itu mendekati sosok itu. Lika mendekati Rizky yang disoroti oleh yang lain. Setelah ini bantu aku nyari mbakku ya. Rizky hanya mengangguk. Saat itu Rizky masih belum mengerti sama sekali tujuan dari pendakian ini karena nampaknya semua mulai kabur. Dari bisikan itu, Lika lalu menuju ke tempat Andris. Dia mengatakan sesuatu pada anak itu yang tak lama kemudian berbicara dengan Koco. Rizky sempat melihat Koco menolak keras apa yang Andris katakan. Tapi kemudian wajahnya tegas tiba-tiba melunak saat Andris menjelaskan sesuatu. Setelah cukup lama mereka menunggu Putri kembali, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Putri berjalan ke tempat Lika dan Rizky lalu menjelaskan semuanya. Di balik sanalah jalan menuju ke tempat beliau. Tapi semua orang diam. Menunggu Putri mengatakan, semua penunggu yang ada di atas gunung ingin mendapatkan kembang laruk yang kita bawa, termasuk yang menikahi kakakmu. Putri mengatakan itu dengan senyum yang menakutkan. Kabeh? Tanya Lika terkejut. Yo kabeh, care. Putri melihat ke sosok yang hanya berdiri saja melihat mereka. Koen eroh lah, soposing tak maksud. Wajah Lika yang sepenuhnya percaya diri tiba-tiba menjadi pucat. Rizky tahu kalau ini di luar rencana Lika. Setelah melewati itu, kita akan melewati kampung yang kumaksud. Naik berarti harus siap menerima semua. Tapi Putri melihat pemuda yang di belakang. Akeh singgah balik. Lika mengangguk. Dia sudah berjalan sejauh ini. Mundur atau kembali tidak ada dalam kamusnya. Dia pun segera menyanggupi yang disambut oleh sosok yang ada di tubuh Putri dengan senyum yang semakin sumringah. Sedangkan Rizky tiba-tiba merinding luar biasa. Malam itu di tengah hujan yang turun, Andris dan Koco berdiri menjauh. Sementara Putri berjalan lebih dulu diikuti Lika dan Rizky. Sementara si pemuda yang berjalan terakhir, seperti yang Lika katakan, Andris dan Koco berhenti sampai di sini. Sedangkan 4 yang lain melanjutkannya. Belum pernah rasanya Rizky mencium aroma yang sebusuk ini saat dia berjalan mendekati sosok yang benar-benar luar biasa besar. Konon, Putri memanggil sosok itu dengan nyepuh, yang paling dituakan.
Putri atau sosok yang di dalam Putri juga sempat menanyai Rizky apa yang dia ketahui tentang gunung dan semestanya. Rizky menjawab untuk menikmati dan melihat apa yang ada di bawah mereka sebagai ucap syukur. Dan sosok yang ada di tubuh Putri tersenyum. Pengetahuanmu tentang gunung ternyata kecil ya. Di gunung ada sesuatu yang bahkan kamu tidak akan pernah mengerti. Mereka semua melewati jalan setapak yang diapit pohon tempat sosok pocong hitam yang berbau busuk itu berdiri. Di sekitarnya nyaris ratusan bahkan ribuan pocong lain mengawasi keberangkatan mereka. Atau mungkin kepergian yang tidak akan menuju jalan pulang. Kalau pernah mendengar di pedalaman jauh di dalam alas, di atas tanah yang terus naik, fajar seharusnya tiba. Tapi di sini, saat kaki itu berpijak di atas bebatuan berlumpur dengan banyak sekali pohon dan semak belukar, saat itulah Rizky sadar. Di tempat ini, pagi tidak pernah ada. Udaranya begitu dingin nyaris menusuk tulang. Sejauh mata memandang, rumput setinggi mata kaki diinjak basah. Banyak sekali akar pohon meliuk sepanjang perjalanan. Suara gemerisik daun saat tertiup angin menambah atmosfer kalau Rizky sudah berada di satu tempat yang lain. Lika yang pertama bertanya, "Nang ndi Mbak Kuris?" Rizky tentu saja bingung. Dia tahu Lika membawanya ke sini untuk ini, untuk mencari kakaknya. Tapi Rizky benar-benar tidak tahu bagaimana cara menemukan kakak Lika yang wajah dewasanya saja belum pernah dia lihat. Tapi sayup-sayup dari sela-sela pohon, Rizky melihat banyak sekali sosok manusia yang saling mengintip. Saat Rizky melihatnya, wajah itu akan bersembunyi. Saat Rizky tidak melihatnya, wajah itu mengintip. Anehnya, hanya Rizky yang tahu perihal ini. Semakin banyak pohon yang ada di sekitar Rizky, semakin banyak sekali wajah-wajah manusia. Laki-laki, perempuan, nenek-nenek, anak-anak, mereka semua mengintip dan bersembunyi sembari melemparkan suara tertawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Nah, coba dirasakan. Coba kamu cium aroma anak ini. Kamu merasakan apa nggak ada yang seperti dia di sini? Putri bertanya. Rizky menggelengkan kepalanya. Dia tidak mencium apapun. Lika lalu membuka isi tasnya. Ia berniat mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi sosok Putri memberi peringatan. Jangan dulu. Gak usah memaksakan diri karena di sini semua bisa melihat. Tunggu sebentar saja. Tapi dasarnya Lika sudah tidak peduli. Di tangannya ada kain yang dilipat. Si pemuda nampak terkejut saat melihat kain itu. Namun dia hanya diam saja. Sementara Rizky sejak tadi mendengar suara-suara di balik pohon benar-benar menertawainya. Tempat ini membuatnya kehilangan keseimbangan. Pikirannya seperti pelan-pelan dimakan dan dibuat kacau. Tapi Rizky masih sadar. Dia melihat kain putih yang ada di tangan Lika. Saat lipatan kain itu dibuka, Rizky melihat dua butir gigi rahang. Wajah Putri nampak melotot. Meskipun dia tidak berkata apa-apa, tapi raut wajahnya nampak menolak ide ini. Sedangkan pemuda asing itu bersikap sama seperti Putri, membuat Rizky bertanya-tanya, mau apa dengan dua butir gigi rahang itu? Apa yang mau Lika lakukan dengan itu? Kamu sudah pernah mati suri kan? Aku boleh lihat gigimu? Sosok Putri kemudian sekali lagi mencoba menenangkan Lika. Nak, jangan begini. Kamu gak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi Lika kemudian berkata, kamu dikirim sama orang ini. Diam saja. Ini urusan keluargaku. Tugasmu cuma mengantar. Sosok Putri pun diam. Ia lalu menyeringai. Wajahnya nampak menahan kesal pada Lika. Pemuda itu juga memilih diam. Dari semua orang, Rizky yang masih melihat wajah-wajah mengintip itu lalu mendekati Lika yang sekarang berdiri di depan wajahnya. Menyuruh Rizky membuka mulutnya. Tangan Lika lalu memeriksa satu persatu bagian gigi. Gak ada mbak yang lepas, teriak Lika seolah memberitahu Putri dan pemuda yang ada di belakang Rizky. Namun Rizky sadar, Lika seperti berpura-pura, pun dengan yang lain.
yang hanya melihat. Dan benar saja, tiba-tiba dengan gerakan tangan yang cekatan, Lika memasukkan begitu saja 2 butir gigi itu ke dalam mulut Rizky lalu menahan bibirnya saat Rizky kemudian menelan bulat-bulat. Rizky tentu saja terkejut dengan apa yang baru saja Lika lakukan sehingga refleks tangannya memukul Lika tepat di bagian wajahnya, menghajarnya. Iya, Rizky memukul wajah Lika berkali-kali seperti orang yang kesetanan. Apa yang baru Lika lakukan seperti kelewat batas, tapi mendadak kepala Rizky seperti dihantam dengan balok kayu. Sakit sekali. Putri dan yang lain tidak mencoba menghentikannya. Rizky hanya tahu wajah Lika berdarah-darah, tapi gadis itu masih sempat tertawa dengan mulut bersimbah darah. Saat semuanya mulai temberam, Rizky sudah jauh dari mereka. Jauh sekali. Karena dia mencium aroma yang dia suka, aroma tubuh Lika yang kuat. Tapi Rizky tahu itu bukan Lika. Rizky sudah berlari sendirian sejak tadi dan sejauh Rizky berlari, Lika dan yang lain tidak bisa mengejarnya. Rizky hanya mengikuti aroma itu, bau insting yang menuntunnya. Saat Rizky sadar dia sudah sendirian di tempat ini, jauh masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Rizky melihat ke sana kemari, tapi tidak ada siapapun. Hari gelap, tapi gelapnya seperti saat surup, di mana langit masih kebiruan dan di bawah pohon yang sangat tinggi, Rizky lalu mendengar orang-orang berkerumun di atas jalan setapak dengan derap kaki yang cepat. Rizky yang pucat kemudian datang memeriksa ke atas bukit dengan rumput-rumput basah. Dia pikir dia bisa meminta tolong derap langkah orang itu. Rizky masih tak memahami tempatnya sedang berdiri dan benar saja, seperti yang dia duga. Tak jauh dari tempatnya ada segerombolan orang. Mereka berjalan berkerumun, menggunakan kaos oblong putih tanpa alas kaki, menapaki setapak demi setapak jalan yang menurun. Rizky bersyukur dia tidak harus sendirian. Maka cepat-cepat ia mendekat menuju ke gerombolan orang itu yang rupanya melantunkan sesuatu yang dia kenal. Di tengah-tengah rombongan ada 4 sampai 6 orang menandu sesuatu seperti kotak panjang. Tinggal beberapa langkah lagi, jarak mereka tidak terlalu jauh. Rizky berteriak sambil memanggil orang-orang itu. Saat Rizky mulai menyadari kalau rombongan itu sedang menandu keranda mayat. Saat itulah Rizky berhenti dan menghentikan langkahnya. Sorak-sorai lantunan doa saat mengangkat mayat seketika Rizky sadar. Namun terlambat karena rombongan orang itu kemudian berhenti sebelum menoleh bersama-sama melihat ke arah Rizky. Bajingan, umpat Rizky. Menyadari jika yang ada di hadapannya adalah rombongan laki-laki berwajah pucat dengan luka seperti orang yang jatuh dari ketinggian. Beberapa bola matanya tidak ada di wajahnya. Tapi ada satu kesamaan di antara semua laki-laki ini. Mereka menjulurkan lidah yang sangat-sangat panjang sambil berujar kepada Rizky. Silahkan, masih ada tempat untuk Anda. Rizky pun tunggang langgang berputar arah sambil melihat rombongan itu mengamatinya. Rizky tahu kalau tempat ini dipenuhi oleh semua yang dimaksud oleh Putri. Pengetahuanmu soal gunung itu masih sedikit ya. Rizky terus dan terus berlari. Dia tahu di atas gunung memang masih banyak sekali hal-hal yang tidak dia ketahui, termasuk apa yang baru saja dia lihat dan segala jenis makhluk yang ada di dalamnya. Namun, sekarang dia harus bagaimana kalau Lika dan yang lain saja sudah tidak ada? Di sela-sela langkah kakinya yang semakin tidak tentu arah, tiba-tiba dari kejauhan, Rizky melihat seorang berdiri seperti menunggunya. Putri. Akhirnya Rizky menemukan satu kawannya, atau mungkin tubuh kawannya yang entah dipakai oleh siapa. Sudah ketemu dengan iring-iringan? Tanya Putri. Iring-iringan biasanya mengelilingi gunung, naik turun membawa sukmanya orang yang sudah mati. Kamu sendiri tahu kan?
Di gunung banyak orang yang sudah mati. Putri mendekati Rizky, mencium aroma badannya. Wangi, wangi temenan awakmu yo. Jujur, waktu itu Rizky merasa tidak nyaman dengan kehadiran Putri. Gak perlu takut, aku hanya bertanya kok. Menurutmu yang mati karena perkara apa yang ada di atas gunung? Rizky tidak menjawab. Putri masih menunggu. Namun jawaban dari pertanyaan itu kemudian ditunjukkan oleh Putri. Sekarang yang di atas semuanya turun, yang di bawah semuanya naik. Karena apa? Karena kamu. Putri kemudian menunjuk sesuatu di depannya. Di sana berdiri banyak sekali anak-anak sedang berdiri, puluhan atau mungkin lebih dari itu. Mereka berdiri dengan kepala dililit kain hingga darah yang merembes keluar terlihat. Pertanyaanku, mau jawabannya? Tumbal, anak kecil yang kamu lihat sekarang itu mati karena tumbal. Sekarang di sini itu tempatnya orang di antara hidup dan mati. Kamu tahu kalau yang mengambil sukma kakaknya Lika itu paling tinggi. Dia yang memegang gunung ini. Kamu masih berpikir bisa hidup? Saat Putri mengatakan itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gending gamelan pergelaran seperti dimainkan dengan sangat meriah. Kemudian anak-anak kecil yang kepalanya dililit dengan kain putih menunjuk ke atas. Rizky yang bingung menatap Putri yang menyeringai. Tak lama kemudian dia mengatakan, yang dibicarakan sudah datang untuk menjemput dirimu. Kembang laruk yang aromanya mengalahkan bunga suwoko. Putri melihat Rizky. Cara melihat gadis itu tak sama lagi. Bibirnya menyeringai dengan posisi badan berdiri tegak, sementara di belakangnya barisan anak kecil yang setinggi pinggang orang dewasa. Semuanya tertuju ke tempat Rizky sedang berdiri. Putri kemudian memeluk satu kakinya seperti gerakan seorang sedang bersiap menari. Satu tangannya di atas kepala, sementara tangan yang lain menekuk di samping pinggang. Saat itu terjadi puluhan atau ratusan anak kecil itu tiba-tiba menunjuk Rizky yang tentu saja kebingungan. Aroma yang belum pernah Rizky cium tiba-tiba saja muncul sekelibat. Dan itu adalah aroma yang sama seperti aroma pada selembar kain yang diberikan oleh Lika. Sepertinya Rizky tahu kemana dia harus pergi. Iya, semua pandangan mengerikan itu seperti merujuk pada satu hal. Mau pergi kemana nak? Kata Putri. Suara gadis itu sudah berubah total. Kali ini terdengar tipis, tapi terasa begitu mengancam. Putri menggedek-gedekkan kepalanya. Sejak semula, kamu itu harusnya jangan mau naik ke atas gunung, nak. Karena dari ujung mata Putri keluar sesuatu. Seperti cairan berwarna merah kehitaman, Putri juga menunjukkan gigi-giginya yang terlihat saling bergemeletak. Darah keluar dari celah-celah gusi yang sudah naik. Apalagi kalau sudah membawa kembang laruk, gak bisa pulang. Putri tertawa. Ekspresi wajahnya seperti seseorang yang sudah kehilangan akal. Rizky juga merasakan ada yang ganjil dengan tubuhnya. Bagian daging gadis itu seperti menyusut sampai sela-sela tulang di bawah lehernya nampak menonjol. Ada sesuatu yang terjadi dengan gadis itu. Hanya Rizky tidak tahu apa itu. Tapi yang paling gila dari semua itu ialah Putri kemudian menggaruk wajahnya. Ia terus melakukannya. Awalnya hanya garukan kecil sambil terus tertawa seperti orang yang sudah sinting. Semakin lama semakin keras. Warna kemerahan kemudian mulai timbul di pipi dan bagian bawah matanya. Tapi Putri terus menggaruk-garuknya. Dia garuk dan terus dia garuk. Seluruh badannya juga semakin menyusut hingga di titik. Badan Putri yang sebelumnya berisi kini seperti tulang kering. Dia kini berdiri dengan leher yang kesusahan menahan batok kepala. Setelahnya barulah tawa itu pecah dan Putri memuntahkan seonggok daging keluar dari mulutnya. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali dan setiap kali benda berlendir itu keluar, anak kecil yang ada di belakangnya seperti membentuk gerakan tangan orang yang menyembah. Rizky yang melihat itu bingung antara apakah dia harus lari atau membantu Putri.
yang dari ekspresi wajahnya nampak sedang putus asa. Tapi seiring apa yang Putri lakukan, Rizky menyadari sesuatu. Gerak-gerik mata Putri diikuti lehernya yang mulai kembali normal. Gadis itu seperti memberi tanda agar Rizky segera pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja Rizky masih bingung untuk melakukannya. Saat itulah Rizky kemudian melihat masing-masing dari dua jari Putri merogoh masuk ke dalam mulut. Sementara mata Putri melihat ke atas. Tersiksa, ada sesuatu yang akan dia ambil. Sesuatu yang paling dia ingin keluarkan. Sekujur pada bagian leher menunjukkan urat yang menonjol. Rizky bisa melihat jika gadis itu kesakitan. Gadis itu benar-benar tersiksa dengan sesuatu yang sedang dia pikul. Sementara sesuatu yang berwarna hitam panjang dan menyerupai sulur rambut mulai terlihat. Tapi sebelum Rizky tahu apa itu, Rizky dikejutkan dengan sesuatu yang menyentuhnya. Rizky menoleh, mendapati jika satu tangan digenggam oleh tangan kecil dari salah satu anak yang entah kapan tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Rizky terhenyak sepersekian detik sebelum anak itu tiba-tiba membuka selembar kain yang menutupi kepalanya, sembari berujar, "Melayu, doso wes teko." Rizky menjerit saat melihat kepala anak itu yang mana bagian batok kepalanya terbelah, tapi tak terpisah. Satu mata anak itu sudah hilang. Rizky seketika merinding, tapi itu belum seberapa karena tiba-tiba saja anak itu memelintir kepalanya. Ya, Rizky melihat bagian leher anak yang masih kecil itu memutar dengan sendirinya, hingga tulang yang ada di bawah lehernya menyembul keluar, dan itu terjadi karena sesuatu yang ada di belakang Putri. Benar, Rizky melihat dari sudut matanya, yang mana saat ini Putri sedang bersimpuh. Putri tertawa, tapi bukan suara tawa yang seperti tadi. Suara tawa yang seperti sedang meremehkan. Bukan meremehkan Rizky, tapi meremehkan sesuatu yang lain. Di sana, Putri juga bicara meskipun suaranya sedikit tertahan. Jangan dilihat dulu. Kalau aku bilang lari, lari. Rizky hanya bisa mematung sembari menelan ludah. Dari suara itu timbul, Rizky tahu ada aroma yang seperti aroma badan saudara Lika. Hanya saja tersamar dengan bau yang lain. Gak apa-apa nak, aku yang akan cari. Suaranya kini jauh lebih mencekam dari suara apapun yang pernah Rizky dengar. Suara seperti wanita, tapi sedikit lebih berat. Rizky sebenarnya ingin melihat bentuk dan wujud dari sosok itu. Dia bilang dia yang Rizky cari, atau yang Lika cari. Putri masih tertawa getir sebelum mulai menangis sesegukan. Salah, Iki salah, kata Putri saat Rizky tidak bisa melihatnya karena sosok itu masih berdiri di belakang Putri. Ia berujar, meskipun tidak tahu pada siapa dia sedang bicara. Semua yang ada di atas ini ternyata memang tidak boleh dilihat oleh mata manusia. Di gunung itu berbeda dengan di atas tanah biasa. Sebentar lagi, Rizky kemudian melihat anak kecil yang memenuhi tempat ini. Masing-masing dari mereka mulai bergerak. Satu tangan mereka mulai di atas kepala, sementara suara tangis Putri masih terdengar meskipun semakin lama semakin lemah. Saat itulah Putri kemudian menjerit dari sudut mata Rizky. Putri menoleh ke belakang. Itu juga menjadi bagian terakhir sebelum Rizky berlari meninggalkan tempat itu. Tanah, pohon, langit, semuanya terasa hambar. Dan Rizky sempat melihat wujud kepala tanpa wajah. Rizky menembus apapun yang ada di depan. Yang ada di belakang tadi memang tercium seperti saudara kembar Lika. Tapi yang tidak disadari aromanya berbeda dengan yang sekelibat lewat tadi. Rizky berpikir jika yang di belakang bukan yang benar-benar dia cari. Tapi bagaimana bisa aroma mereka nyaris mirip? Saat itu Rizky teringat dengan apa yang dilakukan oleh Andris kepada Putri. Apa mungkin sejak awal Andris salah membubat? Putri salah membawa siapa yang seharusnya dia bawa.
Tapi di tempat yang nyaris selalu membuat sekujur badan Rizky merinding, dia kemudian melihat sesuatu yang lain di depannya. Sesuatu yang sedang berdiri di samping pohon. Sosok itu bersandar dengan tangan pohon di samping tanah yang menapak naik. Rizky terdiam sejenak sebelum menyadari celana yang dipakai oleh sosok itu. Rizky pun mendekat. Melihat lebih dekat, sosok itu bertelanjang dada dan bernafas lebih cepat seperti orang kelelahan. Rizky terus mendekat karena jujur, dia sudah terpisah jauh dengan anak-anak yang lain. Apalagi Putri juga sudah bernasib seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu lagi apa yang harus Rizky lakukan. Ia pun mendekati sosok itu. Nafasnya nampak memburu dan dia membelakangi Rizky. Selangkah demi selangkah, Rizky terus mendekat. Dari cara berpijaknya, Rizky merasa mengenalinya. Dan benar saja, saat Rizky melihat bahu dari sosok asing itu, Rizky mengenalinya. Tidak salah lagi, itu adalah Priyo. Bagaimana mungkin pada akhirnya Rizky bisa bertemu dengan Priyo? Cepat-cepat dia mendekat dan sosok itu nampaknya menyadari kalau ada yang sedang berlari mendekatinya. Anehnya, Priyo tak kunjung berbalik. Ia baru menyadari kehadiran seseorang saat Rizky mulai menepuk bahunya. Dan saat wajah sosok yang menyerupai Priyo itu menoleh menatapnya, Rizky seketika terhenyak diam di tempatnya. Karena Priyo rupanya sudah kehilangan matanya. Ku ambil mataku agar Jawe gak mengejarku, ujar Priyo yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Priyo tahu yang ada di dekatnya adalah Rizky. Meskipun pemuda itu belum mengatakan apapun, Priyo dengan tanpa bola mata benar-benar terlihat mengerikan. Maksudnya, orang macam apa yang bisa melihat hal itu di depan matanya? Pantaslah kalau waktu itu Rizky sempat ragu dan takut. Tapi Priyo awe-awe, memanggil Rizky dengan melambai-lambaikan tangannya. Meski arah yang dia tuju berbeda dengan tempat Rizky berdiri, melihat hal itu, Rizky merasa kasihan, pun dia juga penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Priyo? Seberapa buruk Jawe itu? Ketika wajah Rizky sudah berhadap-hadapan dengan Priyo, saat itulah pemuda itu meraba-raba wajah Rizky seperti memastikan sesuatu dengan nafas tersengal-sengal. Priyo mengatakan, Melayu, Melayu mas. Koe gae roh doso, iku koyopo. Aku salah. Wus nuruti lika. Rizky tentu saja bingung dengan maksud ucapan Priyo. Kenapa anak ini tiba-tiba berubah sikap? Kenapa dia menyuruhnya lari? Kalaupun lari, harus kemana dia? Banyak sekali pertanyaan yang sekarang berkumpul di kepala Rizky. Sebelum dia mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Dari awal, Lika itu sudah ingin mati. Kamu, aku dan yang lain, itu sudah dibohongi anak itu. Gak ada keinginan anak itu pengen nolong saudarinya. Murni hanya ingin mati, tapi bapaknya masih memasrahi sesuatu kepadanya. Rizky semakin bingung, kemana arah pembicaraan Priyo sebenarnya. Kenapa sekarang orang yang paling pendiam jadi lebih banyak berbicara? Tapi Rizky tidak bisa membuang perasaan simpati melihat kondisi Priyo yang benar-benar berantakan. Sudah, sekarang kesinikan tanganmu. Ayo kalau memang harus pergi, mari kita pulang. Aku terpisah sama yang lain. Ujar Rizky mencoba membopong tubuh yang lebih besar darinya. Tapi Priyo benar-benar seperti orang yang sudah sinting. Meskipun dia mengulurkan tangannya dan membuat Rizky harus menahan bobot tubuhnya, mulutnya tidak bisa berhenti meracau. Dia terus berbicara hal-hal yang buruk tentang Lika, tentang kenapa dia mau dibodohi anak yang lebih muda. Dari sekian banyak kicauan dan omong kosong yang keluar dari mulut Priyo, Rizky kemudian tertegun saat Priyo menyebut kalau sejak kecil Lika diperlakukan buruk oleh bapaknya. Sejak kecil, saudarinya yang selalu disayang dan dianggap anak. Bahkan Priyo tahu sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Satu rahasia kecil yang paling gelap dari latar belakang keluarga Lika. Tapi Rizky benar-benar tidak peduli. Maksudnya dengan kondisi yang sudah terjadi, mendengar atau mengatakan hal-hal seperti itu, apakah masih penting? Yang harus mereka berdua pikirkan hanya satu.
cara untuk pulang. Hanya itu saja. Rizky tidak pernah tahu kemana dia harus pergi. Jadi dia hanya membopong tubuh Priyo di atas jalan setapak. Menahan bobot tubuh orang ini benar-benar menguras tenaga. Ketika sejengkal demi sejengkal tanah sudah mereka telusuri, saat itu juga entah kenapa Rizky terbesit pikiran tentang wajah mbahku yang kali terakhir Rizky melihatnya. Orang tua itu tampak kecewa kepadanya. Pikiran Rizky tentang orang tua itu terus-menerus muncul sepanjang perjalanan. Sementara Priyo, di balik keburukan nasib yang sudah menimpanya, ia masih saja meracau tentang hal-hal buruk. Hingga pada satu titik saat Rizky masih berusaha sekuat tenaga mengopong Priyo dengan susah payah, ia teringat dengan perkataan Mbahku kepadanya. Jangan mudah percaya dengan teman-temanmu. Rizky seketika berhenti. Iya, dia mendadak berhenti dan merasakan jika Priyo yang ada di sampingnya tampak berbeda. Entah ini firasat atau apa. Rizky merasakan sesuatu yang tidak beres. Rizky melihat satu tangan Priyo yang tersampir di bahunya. Melihat ruas jari-jarinya, lalu menghitungnya satu persatu. Ji, ro, lu, pat, mo. Rizky tercekat. Dia pasti salah hitung. Maka Rizky kembali menghitung ruas pada jarinya sekali lagi. Ji, ro, lu, pat, mo. Rizky menelan ludah. Lalu mendengar suara Priyo tertawa tepat di sampingnya. Rizky tahu dia tidak boleh melihatnya. Maka meskipun suara yang ganjil itu terdengar di telinganya, Rizky membuang muka. Dan tangan yang ada di bahu Rizky lalu merengkuhnya. Erat sekali. Sampai Rizky menahan sesak yang cukup sakit di bagian lehernya. Dia tidak boleh melihatnya. Di lain pihak, Rizky juga tidak tahu cara lepas dari sosok yang sekarang hanya bisa Rizky gumamkan namanya. Jawe. Jawe. Belum pernah Rizky merasakan keringat yang keluar dari keningnya yang terasa sedingin ini. Sekujur badan Rizky juga lemas. Di sudut matanya, sebenarnya Rizky sudah sangat ingin melihat wujud sosok ini. Tapi bagian lain yang ada pada dirinya menolak. Dia takut akan terjadi sesuatu yang mengerikan jika Rizky melakukannya. Hingga Jaweh atau apapun itu mengendus tubuh untuk kali kedua. Sinting, bukan hanya diam. Sebenarnya Rizky sudah mencoba melepas rengkuhan dari sosok yang kini membuat kepalanya menempel pada sesuatu yang terasa lembab. Mungkin badan atau hidungnya. Rizky tidak tahu yang jelas. Tapi aromanya wangi namun lembab. Hanya itu yang Rizky rasakan. Sosok itu tak berbicara, layaknya Nyai yang pernah Rizky temui, tapi kehadirannya benar-benar mengintimidasi. Berbeda, jauh berbeda. Apa memang benar semakin jauh dan tinggi gunung itu, penghuninya semakin ganas sampai seperti ini? Bahkan Rizky sampai terbesit untuk putus asa saja. Sampai Rizky mendengar sebuah kerikil jatuh atau dilemparkan ke arahnya. Awalnya Rizky tidak menyadarinya, tapi semakin lama, semakin sering bebatuan kecil itu. Rizky masih direngkuh. Sosok ini begitu suka mengendus tubuh Rizky, seperti ada yang dia cari pada dirinya. Di saat Rizky melihat kakinya, kaki orang telanjang dengan celana yang pernah Rizky lihat. Rizky tidak bisa memastikan karena keterbatasan. Lehernya tidak bisa memutar karena jika dia melakukannya, pandangannya pasti menangkap bentuk Jaweh ini. Tapi Rizky tahu siapa yang berdiri. Entah apa yang sedang dia lakukan, tapi perlahan-lahan Jaweh melepaskan Rizky. Jadi Rizky hanya bisa meringkuk. Sesak yang dia rasakan kini perlahan hilang, tapi Rizky tidak bisa menoleh. Dia juga tidak bisa berbicara dengan orang itu. Orang yang pernah membisikkan di telinga Rizky. Orang itu. Orang yang meminta Rizky kalau berhasil turun agar mengatakan kepada Mbah Kung di mana jasadnya berada.
Dia cuma minta agar jasadnya bisa pulang. Rizky yang sejak pertama tahu kalau orang ini bukan manusia, bahkan sejak di bangunan itu, wanginya berbeda dan sekarang dia sudah menolongnya. Rizky pun bergegas meninggalkan tempat itu di mana Jaweh pasti saat ini sedang melumat orang itu. Awalnya Rizky bisa lari, tapi lambat laun dia putus asa lagi. Toh, dia juga tidak kunjung melihat matahari. Di sini rasanya akan terus-menerus gelap. Bahkan saat Rizky kemudian duduk di bawah salah satu pohon trambesi. Rizky mendengar suara itu lagi yang sepertinya lewat tak jauh dari tempatnya. Ya, para penduso itu yang sedang mengangkat keranda. Benar, di sini pemandangan seperti itu sudah menjadi hal biasa. Rizky pun rasa-rasanya tidak lagi peduli kalau harus mati di sini. Dia tahu, sejak awal sudah banyak yang memperingatkannya, dasar manusianya yang bodoh. Dan itulah saat dimana Rizky akhirnya melihat. Benar, rasa susah, sedih, putus asa, semua campur aduk. Rizky sudah menyiapkan dirinya untuk mati. Tapi sekarang berdiri seseorang yang wanginya dia cari. Wangi dari bebauan paling wangi. Rizky melihat saudari Lika, si kembang larut. Dia yang sama seperti dirinya sedang tersenyum, sedang mengulurkan tangan. Dia sepertinya meminta Rizky agar mengikutinya. Putus asa, tidak bisa pulang, tidak bisa kembali. Rizky kemudian berjalan setapak demi setapak di bawah tinggi dan besarnya pohon trambesi, akasia dan jenis pohon apapun di atas ketinggian yang tidak Rizky ketahui. Cara gadis itu berjalan anggun namun cepat. Rizky mencoba mengimbangi bagaimana gadis itu berjalan, tapi tampaknya gadis itu tidak peduli. Sesekali dia menoleh lalu tersenyum. Manis, manis sekali. Benar-benar seperti pinang dibelah dua. Bahkan, kalau ada orang mengatakan dia adalah Lika yang Rizky kenal, tampaknya dia percaya. Suara angin malam berhembus, jeritan, tangisan, suara-suara sumbang dari segala penjuru hutan mulai terdengar. Sosok yang menyerupai Lika itu lalu berhenti. Berhenti di satu pohon dengan sulur melambat. Dia duduk pada akarnya, menunggu Rizky mendekatinya, sejengkal demi sejengkal. Rizky masih tidak tahu alasan kenapa dia membawanya ke tempat ini. Dengan sabar, Rizky berusaha berkomunikasi, mengajaknya berbicara, tapi si gadis hanya tersenyum sembari menggelengkan kepala. Dia tidak bisa berbicara, atau dia memang tidak mau berbicara. Tak menunggu lama, dia menunjuk sisi bagian lain pohon yang besar itu. Rizky yang tahu perihal tanda ini melakukannya. Dia berjalan perlahan satu langkah demi langkah, melihat si gadis itu yang masih duduk menatapnya, sementara Rizky memutari akar-akar menjulang pohon ini. Di sana, Rizky melihat seseorang yang Rizky kenal, seseorang sosok yang tidak seharusnya dia lihat lagi. Tapi sorot matanya tampak menahan sakit yang luar biasa. Putri. Rizky melihat Putri meringkuk dengan tulang menyembul keluar. Gadis itu sekujur badannya seperti badan boneka. Tapi saat Rizky berniat mendekat, gadis itu menjerit, berteriak agar Rizky terus berjalan. Rizky hanya bergidik ngeri, melihat kedua lutut gadis itu menonjol dengan darah segar yang menetes di atas tanah. Dia seperti orang yang jatuh dari jurang dan menahan sakit itu untuk hidup. Rizky kembali berjalan. Sekali lagi, pohon ini cukup besar untuk menutupi bagian-bagian akarnya yang menyembul keluar, menciptakan rongga-rongga di setiap sisinya. Tak terhitung Rizky mendengar suara menjerit, suara tertawa, suara menangis, semua campur aduk menjadi satu. Di sisi yang lain, setelah Putri, Rizky melihat seorang laki-laki. Tubuhnya gumpal dengan kulit sawo matang, rambutnya panjang keriting. Dia meringkuk membelakangi Rizky. Tak perlu menunggu waktu lama bagi Rizky untuk mengenali sosok yang sempat diserupai oleh Jaweh, Prio. Berbeda dengan kondisi Putri yang tak seperti rupa manusia lagi, akibat sekujur tulang di badannya yang semuanya menyembul keluar. Prio tampak baik-baik saja, kecuali dia hanya meringkuk tanpa baju, tanpa sepatu dan masih membelakangi Rizky.
Prio yang sekarang tak bersuara, tempat Prio meringkuk duduk tenang sekali. Tak ada jeritan, tak ada tangisan, bahkan tak ada suara. Hening. Hening sekali sampai membuat Rizky merasa tidak nyaman. Tapi Rizky ingin melihat kondisi anak itu. Maka dia mendekat. Mendekat ke tempat Prio sedang meringkuk sendirian. Napas Rizky tersengal. Sejujurnya melihat kondisi Putri sudah cukup membuat kepalanya penuh. Sesekali Rizky memukul kepalanya. Dia seperti orang yang dibikin gila dengan segala kekacauan ini. Kini Rizky sudah berada tepat di belakang Prio. Dengan keberanian yang tersisa, Rizky menyentuh bahunya. Saat itulah Prio menoleh. Melihat ke tempat Rizky sedang berdiri. Dan betapa tersentaknya Rizky saat melihat dari bagian pusar sampai ke ujung kening di bawah rambut. Semua yang ada di sekujur badan Prio rata. Rata dengan darah yang mengenang, layaknya bayi yang baru bisa merangkak dan meraba. Prio menggerakkan tangannya berusaha menjangkau Rizky yang kelabakan mundur. Sinting, sinting, sebenarnya tempat apa ini? Rizky memukul kepalanya lagi. Dia tidak mau terlarut, sementara Prio masih meraba-raba udara. Dia seperti sedang mencari di mana keberadaan orang yang baru saja menyentuh bahunya. Rizky pun mundur. Dia berusaha untuk tak mengeluarkan suara, lalu lanjut berjalan memutari pohon ini, di mana dia bisa melihat rongga lain di samping akar menyembul keluar. Dan di sanalah Rizky kemudian melihat orang yang paling ingin dia lihat. Celana hitam, jaket coklat lusuh yang melekat, dan rambutnya yang hanya tinggal sebahu. Meskipun di dalam posisi meringkuk, Rizky bisa langsung tahu jika yang ada di hadapannya adalah Lika. Gadis itu meringkuk, menutupi wajahnya dengan lututnya. Awalnya Rizky hanya berdiri memandanginya. Ia melihat apakah sosok yang ada di hadapannya benar-benar Lika. Lika yang dia kenal. Lika yang dia pukul wajahnya, tapi dilihat dari manapun, Lika yang ini adalah Lika yang dia kenal. Rizky pun mendekatinya pelan-pelan, dan tampaknya dia menyadari kehadiran Rizky. Terlihat dia sempat bergerak meskipun hanya barang sedetik saja. Rizky yang benar-benar lelah setelah melalui semua ini, kini berlutut menyentuh bahu Lika dan gadis itu mengangkat wajahnya. Tapi sebelum Rizky melihat rupa Lika, sosok saudari Lika menahan kepalanya. Dia membuat Lika kembali tertunduk dan menggandeng Rizky untuk kembali berjalan. Sementara sosok Lika seperti menjerit dalam posisi masih meringkuk. Hanya saja tampak sumbang, tak begitu jelas. Iya, Rizky dituntun terus berjalan memutari pohon ini. Di sana dia melihat sosok-sosok yang lebih seperti seonggok daging. Tak tersisa, Rizky terus berjalan-jalan dan terus berjalan hingga pada akhirnya dia sudah memutari pohon ini. Dan disitulah sosok itu baru berbicara. Yang boleh pulang cuma satu. Yang 4 lainnya tetap di sini ya, ujar sosok yang menyerupai saudari Lika. Namun suaranya tak seperti seorang wanita. Dia kemudian menyentuh wajah Rizky, mempersilahkannya duduk. Sosok saudari Lika lalu mundur sembari melihat Rizky yang sedang duduk tepat di bawah pohon itu. Wajahnya benar-benar tampak seperti sesuatu yang sangat gelap. Dia bersujud seperti gerakan orang yang menyembah. Sambil berujar lirih, dia berkata, "Doso sudah tiba, Doso sudah tiba." Rizky duduk seperti seorang raja. Tapi ini bukan kemauan Rizky. Dia seperti melakukan itu di bawah kendali sesuatu yang saat ini berada tepat di belakangnya. Rizky tak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia sangat besar, tinggi, hitam dan aromanya semilir lembut wangi. Di sana juga untuk pertama kali Rizky melihat sesuatu, sosok Nyai mengamatinya, bersembunyi di balik riuk jelantir semak belukar. Tak hanya Nyai, tapi sosok-sosok lain seperti wanita yang sangat cantik juga mengawasinya. Meskipun Rizky tak pernah melihatnya, tapi Rizky tahu dia makhluk yang menyambut samben Andris kepada Putri. Dan yang paling mengejutkan, Rizky melihat sosok yang sejak tadi tidak dia lihat. Jaweh, menyerupai Barong namun memiliki kepala yang panjang, lonjong, buruk sekali. Hingga Rizky tak sudi melihat wajahnya. Semakin lama semakin banyak yang berkerumun. Seperti tempat ini adalah pusat dari segalanya. Berbagai bentuk
berbagai rupa, berbagai wujud, tak ada yang bisa Rizky jelaskan. Semuanya di luar batas, seperti makhluk yang membisiki di dalam tubuh Putri. Pengetahuan Rizky tentang gunung ini bagaikan setitik ujung kuku jari, karena setelahnya Rizky terus dan terus mendekam di dalam sana. Tidak pernah bisa pulang, kecuali kembang laruk yang lainnya menggantikannya. Mbah Kung datang, dia duduk setelah meletakkan tampah berisikan kembang dan potongan daging ayam cemani dengan 3 butir telur. Setelahnya Mbah Kung cerita, butuh waktu 9 hari buat nemuin jasad Rizky. Sekarang Mbah Kung yang menjaganya, menguburnya di belakang rumah. Kalau dibilang menguburkan mungkin kurang tepat, yang benar menjaganya. Mbah Kung cuma minta waktu sebentar. Walaupun perbedaan sebentar itu mungkin berbeda dengan dimensi tempat Rizky berada. Dia bilang kembang laruk itu bukan tentang orang yang mati bisa hidup lagi. Bukan. Tapi orang yang karena kematiannya, sukmanya jadi lebih pekat. Dibilang mati dia hidup. Dibilang hidup setengahnya mati. Di samping sesajen itu, Mbah Kung juga memberitahu saudari Lika sudah pulang, sudah kembali, sudah bisa bertemu bapaknya lagi. Tapi Likanya, dia masih di sini. Selain Lika, 2 yang lain juga masih di sini. Bahkan tak ada yang seberuntung Rizky karena jasad mereka tidak ditemukan. Malah Mbahku menemukan jasad orang yang lain lagi. Jadi setiap malam, setiap hari khusus, hari bumi yang orang sini, mereka masih akan menyalakan pendar. Berharap tanpa kembang laruk yang lain, Rizky bisa kembali. Tapi alam memiliki rahasianya sendiri. Alam bergerak karena kinerja ilahi. Jadi mbahku hanya bisa berjanji jika memang sudah waktunya, Rizky seharusnya bisa pulang. Tapi sampai tahun yang terus berganti, Rizky tak pernah kunjung kembali. Mbahku memeluk Kocok, orang yang paling sering menangis di luar rumahnya setiap kali datang dan melayat ke kediaman ini. Mbahku hanya bisa berpesan kalau jadi manusia jangan nambeng, jangan memaksakan diri, karena sejatinya yang lebih tahu segalanya lebih didengar. Sejak saat itu, Kocos hidup selayaknya orang yang benar dan tahu kalau memang di atas tanah gunung, hal di luar nalar itu memang ada. Mbah Kung juga mengatakan bagian yang tak diketahui Kocok, sesuatu yang tak diceritakan dan biarlah menjadi rahasianya sendiri yang dibawa mati. Yang bisa dibagikan hanya di mana Rizky dan ketiga kenalannya berada, Lika, Putri, dan Priyo. Dan bagaimana mereka tidak akan pernah bisa pulang terkecuali si kembang laruk itu sendiri. Matur nuwun. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini dari part 1 hingga part terakhir ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.